Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Ben Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang hari ini. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan tetap diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda. Dan seperti biasa, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai sesuatu yang mungkin dekat dengan kita, khususnya mungkin untuk Anda pemirsa Sultan TV yang berperan sebagai seorang ibu rumah tangga, namun juga menjalani peran sebagai wanita karir. Terkadang menjadi sebuah tantangan ketika harus menyeimbangkan bagaimana caranya tetap profesional sebagai wanita karir, namun tetap bisa berperan sebagai ibu dengan baik, dengan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan baik juga. Nah, untuk berbincang-bincang tentang pembahasan ini, tentu saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Teh Friska Septianti Lintang. Ini selaku aktivis perempuan dan juga ibu wirausaha yang akan menemani kita membahas soal mendidik anak dengan baik meski berkarir nih. Nah, sudah bersama kita ada Teh Friska. Assalamualaikum, selamat pagi Teh. Waalaikumsalam Mas Bian. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap lancar selalu aktivitasnya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Sultan TV ini Teh ya. Oke, nah kalau kita ngomongin soal wanita karir dan juga berperan sebagai ibu rumah tangga ini kan sebenarnya banyak yang berpikir ini sebuah tantangan yang sangat berat gitu, karena dituntut untuk tetap profesional sebagai seorang pekerja, namun juga harus menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Nah, ini sebenarnya tantangan-tantangan apa sih yang biasanya dihadapi oleh ibu rumah tangga yang juga wanita bekerja gitu? Kalau kita bicara tentang tantangan, mungkin kalau tantangan itu lebih kepada manajemen waktu dan semangat diri, kemauan. Karena ketika kita berangkat dari kemauan dan kebutuhan, itu insya Allah tantangan-tantangan yang ada terkait tentang manajemen waktu dan misalkan keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk kita berada di posisi ibu sebagai pengajar, ya kan, sebagai chef, sebagai dokter dan lain-lain, dan juga kita sebagai perempuan yang masih ingin beraktivitas di luar, itu kan yang menjadi problem rata-rata sebagai pekerja dan juga ibu rumah tangga. Insya Allah sih teratasi ketika kita mau belajar. Benar-benar. Tapi terkadang juga ini yang menjadi tantangan adalah banyak ibaratnya mungkin pertentangan dari orang lain gitu, mungkin juga dari keluarga gitu. Kadang-kadang dari orang tua kita gitu yang aduh jangan deh kalau udah punya anak gitu ya, kalau bisa jangan bekerja gitu. Nah, ini sempat dialami juga nggak sih sama Teh Friska? Mungkin kalau misalkan di luar kita bicara banyak perempuan-perempuan di luar yang bekerja di luar rumah ya, yang sifatnya terikat kantoran. Itu saya juga pernah mengalami mengalami dilema yang cukup luar biasa. Akhirnya dari sana saya ambil kesimpulan bagaimana rumah saya masih bisa terurus dan saya masih bisa memberikan waktu untuk dan kesenangan pribadi saya, supaya semuanya masih tetap bisa terpenuhi. Nah, akhirnya saya berangkat dari sana untuk bisa memulai berkontemplasi, mempelajari tentang pribadi saya. Apa yang saya suka, apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, saya compare dengan tugas saya ciptakan. Jadi gimana caranya saya masih harus berkarir? Satu, harus kita ada skala prioritas. Prioritas saya adalah keluarga. Yang kedua, baru saya punya peranan-peranan saya di luar rumah. Akhirnya dari sana saya berpikir, oh berarti saya tidak bisa bekerja terikat dengan orang. Karena kenapa? Ketika kita sudah terikat dengan orang, kita harus bisa. Karena yang saya inginkan profesionalitas dimanapun. Benar. Nah, ketika saya harus ada salah satu yang dikorbankan. Tapi di sana saya berpikir, oh berarti saya harus bisa bekerja sendiri, usaha sendiri. Kayaknya terlalu gaya banget. Akhirnya enggak ada yang nggak mungkin. Akhirnya saya belajar apa yang saya bisa lakukan ya dari hal yang sederhana ini. Pertama, saya berkarir itu selepas saya udah mengerjakan semua kerjaan saya di rumah. Dari mulai makan anak-anak saya, mendidikan anak saya, semuanya sudah saya kerjakan. Selepas dari situ saya tanya suami saya, boleh nggak saya akhirnya nyimpang dikit nih? Nah, selepas saya lulus sekolah, sebelum saya bantu suami saya itu,
saya sudah bekerja, saat itu saya juga dilema, ya keluarga itulah, ini anak-anak gimana, kasihan kalau kerja. Saya hanya merasakan kerja di luar itu kurang lebih sekitar 6 bulan, saya itu resign dan itu bos saya juga sedih. Terus yang selanjutnya lagi saya pernah masuk kerja di salah satu perguruan tinggi swasta untuk di bidang humas, dan itu pun saya hanya sebentar karena tidak bisa saya bagi untuk ke rumah, kurang gitu maksimal. Selepas itu saya selepas sholat duha atau sholat zuhur kalau nggak salah, itu masih pagi, saya tanya suami saya. Saya juga karena nikah muda kan, lulus SMA, saya selepas kuliah saat itu mau skripsi, saya cuma tanya dia, ya untuk menjadi orang sukses tuh seperti apa sih? Sebenarnya waktu itu jawabannya sangat tidak saya harapkan. Dia menjawab, ya udah ibu kerjain aja nih, ngurus rumah, ngurus anak-anak gitu kan, dari mulai situ aja udah, apa yang bisa ibu kerjain di rumah. Saya sempat lucu, ini kayaknya bukan jawaban yang diharapkan. Saya ini udah bisa, saya bisa menjadi seorang sarjana loh, di tengah-tengah hektiknya seorang ibu kan, masih bisa. Dan itu tuh saya sengaja cari perguruan tinggi yang bukan hanya sekedar mendapat ijazah. Saya belajar di sana. Tapi saya termenung gitu kan. Ini bener juga sih suami saya gitu. Ya udah, saya nggak pikir kemana-mana. Saya cuma urusin rumah, anak-anak. Kan masih ada waktu luang banyak. Saya tanya lagi, ayah kerjanya apa sih? Ini karena suami saya kan wira swasta kan, gitu, di bidang pelatihan. Saya cuma tanya, ayah ini kerjanya apa? Nah, apaan aja sih yang dikerjain? Kira-kira ada yang bisa saya bantu nggak? Saya pelajari, saya buka semua dari A sampai Z. Saya ikut turun. Saya menjadi marketing suami saya sendiri, gitu, di usaha suami saya sendiri. Saya ikut membangun di sana. Saya tidak pikir panjang tentang saya akan mendapatkan apa tidak, tapi mengisi waktu dari hal yang tidak, dari yang kosong menjadi terisi. Saya belajar, saya nggak mikirin saya akan dapat uang ataupun saya akan mendapatkan nanti ini, tidak. Tapi yang saya pikirkan adalah tentang pengalaman saya belajar di sana, untuk mengisi waktu yang bermanfaat. Suami saya pun jadi nyaman karena pekerjaan saya terlihat kan, gitu. Anak-anak saya juga masih bisa saya cover karena bekerja itu sesuai dengan kita yang atur. Bukan orang yang atur, kita yang atur. Berangkat dari sana, alhamdulillah perjalanan step by step, alhamdulillah banyak rekanan kerja saya yang saya dapatkan. Dan dari sana ya ketika saya udah belajar banyak, alhamdulillah maksud saya rezeki mulai yang ada kebanggaan tersendiri gitu. Alhamdulillah saya bermanfaat ya, jadi istri, jadi ibu, jadi partner juga sama suami. Akhirnya dari sana saya berangkat berkarir. Jadi memang lumayan cukup panjang dari awal menjalani atau mengalami dilema-dilema harus bekerja tapi juga harus sebagai ibu gitu ya. Dan mungkin juga banyak teman-teman dari Teh Priska juga yang mungkin mengalami di mana mereka mendapatkan tuntutan gitu ketika harus bekerja yang terikat gitu, di mana mereka masih harus terikat dengan pekerjaannya di kantor, tapi sangat dibutuhkan di rumah gitu. Nah ini sebenarnya untuk mengatur prioritasnya seperti apa? Karena terkadang gitu ya, untuk beberapa tempat kerja ini tidak bisa sebebas itu gitu. Seperti apa ini? Karena saya tahu kan konsekuensi berhidup itu tidak ada yang namanya tidak beresiko. Benar. Ya kan? Dan kalau buat saya hidup itu pilihan. Kita harus berani mengambil pilihan itu. Dan siap dengan segala konsekuensinya, dan mau belajar ya memang capek dan lelah. Saya tahu. Apalagi ketika kita memulai untuk meniti karir sebagai ibu rumah tangga dan istilahnya usaha di dalam ruang lingkup rumah tangga, kita harus siap capek untuk bisa mau menghabiskan waktu untuk jangan pernah berhenti belajar. Ya kalau untuk teman-teman yang di luar ya, skala prioritasnya adalah berani mengambil sikap. Ketika memang prioritasnya ada keluarga, mulai berpikir ke arah karena sepanjang kita masih bekerja dengan orang lain yang mengatur, itu tidak akan pernah bisa sejalan dengan rumah. Tapi ketika misalkan mungkin kan kita banyak juga perusahaan-perusahaan yang mereka memberikan kita luang ataupun ada cara kerja yang masih bisa dilakukan dari rumah gitu, walaupun mungkin sebenarnya terkait tentang hasil balik lagi ke kita. Kalau kita mau banyak, ya kita harus bekerja banyak.
kalau misalkan kita, ya kalau di perusahaan kadang-kadang orang tuh nggak pernah, orang tuh khawatir, kalau usaha nanti modalnya dari mana? Benar. Nanti kan kalau misalkan itu, sedangkan kita tuh ada kebutuhan yang harus kita tutupi gitu loh. Kalau saya, makanya saya kadang-kadang kalau ngomong pemikiran orang kebanyakan sama dari pribadi pengalaman saya, belum tentu juga saya benar. Tapi setidaknya kalau saya mah tidak berpikir nilai, yang saya pikirkan apa yang saya bisa kerjakan itu dulu. Nanti nilai yang akan mengikuti. Jadi pesan-pesan untuk saya sih kepada perempuan-perempuan yang ada di lingkungan saya, Kota Serang ataupun di Indonesia, kita berani ambil sikap, gitu, untuk menentukan pilihan, mau untuk memenangkan di rumah tangga untuk kita dengan anak, keluarga, ataukah kita berkarir cukup di luar saja. Maksudnya peranan kita mau yang mana nih yang mau kita menangkan gitu. Benar. Jadi tentukan sikap dulu gitu ya. Kita mau penuh berperan di rumah atau mungkin ingin mendapatkan lebih dengan berperan di luar gitu ya. Nah, mungkin banyak juga ibu-ibu yang sudah bekerja akhirnya tidak 100% bisa berperan sebagai ibu di rumah karena terikat tadi itu, dan efeknya ya mereka mungkin harus menyerahkan tugas-tugas ibu ini kepada mungkin pengasuh gitu. Nah, sebenarnya efek negatifnya mengambil sikap seperti itu apa ini? Kalau buat saya, prinsip pemikiran saya ya, mana ada sih ibu yang tidak ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Benar. Setiap ibu pasti selalu ingin memberikan yang terbaik. Istilahnya kalau orang bilang nyawa pun dikasih gitu loh. Kalau saya pribadi, saya tidak tega memberikan sepenuhnya tugas kita, peran kita sebagai orang tua disubkontrakan kepada pembantu gitu. Bukan kita nggak percaya, tugasnya pembantu itu kan hanya membantu. Ketika kita sedang sibuk, ketika kita sedang ada kegiatan lain, mereka menggantikan kita sementara dan sifatnya tidak menyeluruh. Nah, kalau misalkan saya ini yang menjadi saya melihat di lingkungan saya memang banyak gitu. Mungkin balik lagi karena apa ya? Karena pemahaman tentang anak itu kan setiap orang berbeda-beda. Kalau bagi saya, anak itu adalah titipan anugerah yang Allah kasih buat kita. Karena kenapa tidak semua orang bisa diberikan kepercayaan itu gitu loh kepada kita. Jadi ketika saya punya anak, jangankan gitu, kita ketika punya barang mewah, kita barang nih mewah nih, kita jaganya gimana? Ya kan, itu barang mewah tuh. Anak itu lebih dari barang mewah gitu loh. Itu yang harus saya kadang kalau cerita tentang anak, saya selalu, karena saya melakukan itu tuh dengan hati gitu. Saya ingin tuh semua perempuan tuh, kita nggak pernah tahu usia kita. Semua ini sih petikan yang saya ambil dari hidup saya adalah dari pribadi saya, pengalaman saya. Ibu saya meninggal di usia 29 tahun. Saya dibesarkan oleh nenek. Dan saya saat itu ingin sekali saya mendapatkan kasih sayang yang cukup kompleks dari orang tua, tapi apa daya, keadaan saya saat itu saya tidak punya ibu. Tapi ketika saya punya anak, saya lepas semua ego-ego tentang pribadi saya, gimana saya bisa menjadi ibu yang baik untuk mereka. Karena saya berpikir belum tentu usia saya bisa sepanjang seperti ibu saya. Jadi selagi saya masih hidup, apa yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk saya terus belajar. Jadi berangkat dari sana. Ketika kita berangkat dari kita, ini kebutuhan kita loh, tugas kita, peran kita pasti akan terus berusaha apa? Karena setiap rumah pasti punya cara yang berbeda-beda. Setiap ibu itu istimewa, setiap perempuan itu istimewa. Jadi buat saya, setiap ibu itu pasti punya cara bagaimana untuk mengolah rumahnya, mendidik anaknya. Tapi saya yakin ketika setiap ibu itu sudah tahu tentang berharganya anak. Kalau kita bilang harga emas aja kita jaga nih, gitu, apalagi anak. Itu aja sih. Kalau kita udah ngerti ke sana, insya Allah. Oke, jadi kalau ketika kita sudah melihat apa yang penting dari anak gitu ya, kita jadi tahu apa yang penting dilakukan untuk anak gitu ya.
Dan mungkin ini juga apa ya, banyak orang tua yang sebenarnya juga ingin melakukan itu, tapi karena tuntutan ekonomi gitu, akhirnya belum bisa 100% berperan sebagai ibu gitu, karena ya tuntutannya harus bekerja gitu. Nah, mungkin harus terpaksa menyerahkan tugas itu kepada orang lain gitu. Sebenarnya lebih aman gitu ketika kita harus mendelegasikan tugas peran ibu gitu ya. Ini sebaiknya kemana? Apakah mungkin aman juga ke pengasuh, atau mungkin sebaiknya ke keluarga, atau seperti apa? Insya Allah bisa. Karena kenapa? Itulah fungsi kita dari fungsi kita bertuhan. Fungsi kita ke Allah. Walaupun saya juga karena kenapa? Saya sudah mengalami hal ini. Saya juga bukan gak punya kebutuhan ya. Saya juga istilahnya ya Allah, kita sama-sama anak-anak yang dituakan di keluarga. Saya dengan suami. Dari situ saya berpikir keras, bagaimana saya bisa semuanya bisa terjalani dengan baik, itu terpenuhi dengan baik. Dengan keadaan saya yang seperti ini. Dulu bahkan saya termasuk orang yang nggak pede, karena saya mikir gini, saya nikah muda, anak lulusan SMA gitu kan, saya kuliah juga boleh kuliah di kelas karyawan eksekutif, teman-teman saya berkuliah di kampus-kampus keren, mereka bisa aktivitas yang seperti lumrahnya orang-orang anak-anak muda pada umumnya. Saya sempat pede, teman-teman saya bisa aktif di kegiatan ini, kegiatan saya ngurus anak. Saya cuma sedih saat itu ya udah deh, kayaknya saya mah udah nasib saya begini. Tapi ternyata ada teman saya, sahabat yang menginspirasi saya, namanya Syafa'ah. Dia selalu memberikan energi positif buat saya. Enggak, Friska bisa, nanti ini waktunya Friska lagi untuk urus anak. Nah, dari situ saya belajar. Sebenarnya kalau misalnya bagi perempuan-perempuan yang mereka bekerja di luar, ya itu tadi, kita sebenarnya kalau misalkan posisi kita lagi sedang bekerja, ini untuk yang ngomong yang sedang bekerja ya. Saya sendiri sih juga, kalau untuk itu saya juga pernah mengalami hal itu yang saya sendiri kebingungan, ya kan, untuk bisa cari. Cuma untuk kita masih bisa tetap memaksimalkan, walaupun kita tidak karena ada dua konsekuensi. Ketika kita mengambil pilihan kita bekerja di luar, berarti kita siap-siap perusahaan ataupun di tempat kita bekerja yang mengatur waktu kita. Jadi kita waktu kita ke anak itu sisa. Beda ke kita seperti saya ingin bebas, sehingga apapun kebutuhan itu saya, karena kita perempuan, karena kan pasti tiap perempuan ada juga suami. Gitu. Kita kan bisa konsultasi. Ini bagaimana? Sedangkan kebutuhan, jadi harus sama-sama kalau kata saya. Jadi jangan yang memberikan solusi itu bukan hanya perempuan, karena perempuan juga butuh dukungan suami. Gitu loh. Karena perempuan itu pun ya balik lagi, kalau kita ngomonginnya di luas nih, peran bapak-bapak jangan sampai membebankan ya pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dia dibebankan ke istri. Banyak juga saya mendengar keluhan dari beberapa sahabat. Itu tuh bicaranya di lebar. Sekarang kalau udah seperti itu, buat saya harus siap mau lelah. Saya dulu bangun jam 4. Jadi gimana caranya anak itu harus makan makanan saya. Jadi bangun waktu-waktu yang sifatnya kita masih bisa dengan anak, kita lakukan quality time. Itu tuh betul-betul fokus. Dan ketika misalkan kita bisa menitipkan, kalau saya dulu mencari orang-orang yang si mbak katakanlah, saya betul-betul cari dan kita didik si mbaknya. Saya tidak boleh, mbak jangan nyanyi-nyanyi dangdut depan anak saya, contoh gitu. Anak kita nanti kan gimana orang dekat-dekatnya dia itu yang akan dia ikuti gitu, orang dekatnya dia. Nah saya tuh pasti ada saya mengedukasi si mbak gitu. Karena kalau saya dulu gini, saya sudah dulu aja saya dengan nenek saya cukup menyulitkan nenek saya, karena ibu saya kan sudah meninggal. Ayah saya menikah lagi, tapi nenek saya tetap masih mau menjaga, mengurusi saya gitu saat itu. Jadi saya ketika sudah rumah tangga punya anak, saya nggak mau nyusahin orang tua. Apapun saya jalani, karena saya mikir gini, kalau saya bergantung besok lusa kalau nggak ada nenek saya kemana? Nanti saya akan pusing. Jadi gimana caranya dari dulu apa yang bisa saya kerjakan, saya lakukan, saya kerjakan sendiri. Itu prinsip saya. Makanya tadi balik lagi, karena kan prinsip orang ini beda-beda, cara berpandang orang lain-lain, sehingga nanti dari tindak lanjutnya pun akan berbeda. Makanya dari yang saya ingin sampaikan adalah, satu, ketika misalkan memang kita harus tetap bekerja, coba kita memaksimalkan dengan membagi peran tadi dengan si mbak, edukasi.
gitu, kita kasih edukasi si Mbak gitu kan, karena kadang-kadang kita juga kalau yang dari teman-teman saya juga yang menitipkan anaknya ke neneknya, kadang ada beda pemahaman Benar, tuh, neneknya manjain apa nanti nah kalau jadi lain-lain kan gitu, tapi yang penting untuk ke siapa, ke si Mbak tadi, kita edukasi si Mbaknya, lakukan quality time, maksimalkan waktu, ya pasti akan jauh lebih lelah. Itu konsekuensinya. Itu konsekuensinya ya, yang harus diambil untuk ibu yang bekerja gitu ya. Jadi salah satu poin yang menarik adalah ketika kita memang harus terpaksa gitu ya mendelegasikan tugas kepada pengasuh gitu ya. Ini jangan hanya mencari pengasuhnya saja gitu, tapi kita juga harus lelah memberikan edukasi gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya visi kita mendidik anak ini juga setidaknya bisa diterapkan oleh pengasuh-pengasuhnya gitu ya. Oke, dan sebenarnya ini akan butuh waktu yang lama sebenarnya gitu ya untuk memberikan apa ya, ibarat pemahaman kepada pengasuh-pengasuh, karena mungkin tiap pengasuh ini juga mendapatkan pendidikan yang berbeda-beda dari orang tuanya yang mereka lakukan. Nah, ini sebenarnya butuh waktu yang lama kah untuk memberikan pemahaman kepada pengasuh-pengasuh gitu tentang visi mengasuh kita gitu? Enggak sih, satu karena saya tahu, saya alhamdulillah yang bekerja waktu itu di rumah saya, mereka tanya, Bu bisa bawa anak nggak? Bisa, karena saya tahu, saya merasakan saya sebagai perempuan gitu kan. Kalau saya punya perusahaan pun seorang ibu wajib gitu loh, ketika mereka punya anak batita, wajib mereka memberikan perlindungan dan misalkan membawa untuk kerja gitu. Nah, mengedukasi itu sebenarnya karena gini, ada kebutuhan, ada juga dia akhirnya karena dia butuh, dia mau bekerja. Kadang-kadang gini, kita di kantor, kita bisa tuh ngerjain apapun karena kita digaji. Bener nggak sih? Tapi kalau misalkan kita di rumah kayaknya seenaknya, karena nggak ada yang gaji. Gitu, itu yang kadang-kadang buat mindsetnya. Kalau saya nggak, saya bekerja, kalau ngomong tentang kayak kalau saya terlalu suci banget, tapi saya ada di sini, saya ada kontrak saya yang Allah sudah berikan SK, dan itu pasti hukumannya akan langsung ke kita gitu buat saya. Jadi ada pemahaman ketika misalkan si Mbak itu dia bekerja, bagaimana dia bisa cepat atau lambat. Buat saya cepat. Dan alhamdulillah yang sudah saya jalani seperti itu. Jadi si teteh itu jadi belajar bagaimana masak yang enak. Bahkan kalau misalkan bagaimana dia suatu saat saya didik dia mereka untuk ketika tidak bekerja dengan saya kasih pemahaman bahwa bagaimana kita supaya bisa eksis, rumah, anak, keluarga terurus. Saya bahkan sampai ke sana. Jadi alhamdulillah teteh-teteh yang di rumah yang lihat gitu kan, banyak, kita tuh selepas dari situ bahkan jadi saudara gitu. Jadi buat saya nggak lama, karena kenapa? Ada kebutuhan. Jadi mereka ikut mau nggak mau kan, daripada nanti mereka harus hilang pekerjaan atau lain. Jadi memang sebenarnya bagaimana kitanya gitu ya, mau capek juga gitu memberikan ya pemahaman soal pola asuh kita seperti apa kepada pengasuh-pengasuhnya gitu ya. Ini menarik karena banyak sekali insight-insight soal ibu bekerja yang kita dapatkan yang mungkin orang lain ini pengalamannya sangat berbeda gitu ya. Dan mungkin setelah ini akan kita coba bahas soal bagaimana dengan waktu yang ada gitu ya ketika menjadi ibu bekerja gitu ya. Ini tetap bisa maksimal dalam memberikan edukasi kepada anak-anak. Nah, ini akan kita bahas nih Teh nanti ya. Jadi kita harus jeda untuk sejenak. Jadi pemirsa Sultan TV, untuk Anda yang mungkin juga mau tanya-tanya sama Teh Friska Septianti Lintang, ini bisa langsung saja ajukan pertanyaan Anda melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan kita akan kembali lagi berbincang-bincang bersama Teh Friska. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.